Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya Buya. Buya, sekarang sedang semarak di mana-mana berita tentang polisi yang saling membunuh atau polisi yang ingin membunuh istrinya. Saya merasa kenapa kok semakin kacau keadaan pemerintah sekarang. Bukannya melindungi rakyat, malah anggota polisi sibuk sendiri dengan masalah mereka. Sebagai masyarakat harus bagaimana menyikapinya Buya? Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu sering di dalam melihat sebuah kenyataan itu bukan dengan kerinduan untuk membuat perubahan kebaikan, atau bukan untuk pelajaran agar kita sadar, agar kita menjadi lebih baik. Itu banyak kita lakukan. Yang ada biasanya kita itu pandai menghujat. Kalau misalnya ada polisi berantem terus, ada polisi berantem, bukan berarti kepolisian jelek, jangan begitu dong. Oh, polisi seharusnya ngayomi kok berantem terus lah. Yang berantem hanya beberapa orang saja. Kita ini sering punya pandangan picik. Kalau kasus bunuh membunuh bukan saja polisi, ada kok di daerah mana itu anak bunuh ibunya, barusan berita saya dengar. Saudara bunuh saudara, bukan polisi juga. Ya kan begitu. Bahkan tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dan sebagainya. Jadi kita supaya begini loh, jangan gampang-gampang kita itu menilai. Termasuk misalnya ada berita tentang waktu itu ada pondok pesantren, misalnya ada salah satu oknum ustadznya melakukan ini, jangan langsung mengatakan pondok jelek. Ini juga nggak benar juga. Ada polisi bunuh langsung kepolisian jelek. Ini adalah orang-orang picik. Mereka semuanya itu adalah manusia yang mungkin salah. Kalau yang salah ya kita katakan salah, tapi jangan langsung dipukul rata begitu. Hanya karena masalah saya tidak cocok dengan misal pemerintahan misalnya. Jangan setiap ada kesalahan dinisbatkan ke pemerintah juga. Misalnya kita tidak cocok karena perbedaan pilihan misalnya, nggak ada perlunya semacam itu. Kita harus menjadi orang yang adil. Kebaikan-kebaikan kita sanjung, kita akui. Kalau ada ketidakbaikan ya kita rubah bersama dan sebagainya. Jangan segala sesuatu dihubungkan dengan lawan politik, perselisih ini. Ini kita yuk adil dah memandang. Yang jelas hari ini bermacam-macam faktor orang begitu mudah bermusuhan, depresi dan sebagainya. Kita tidak melihat misalnya tentang tatanan di sebuah negara, bukan itu saja. Kalau misalnya ada, bisa jadi media sosial yang macam-macam menampilkan hal yang aneh-aneh, contoh-contoh yang tidak baik dan sebagainya, lalu menjadikan orang jarang silaturahmi, jarang sambung hati, jauhnya dari agama dan seterusnya. Itu bisa saja. Jadi satu maksud kami adalah jangan kita punya kebiasaan kalau melihat sesuatu yang tidak baik di satu perkumpulan, satu orang jangan langsung dipukul rata. Ini kami tidak membatasi urusan agama Islam saja, bukan. Misalnya ada pembunuhan, seorang Nasrani membunuh seorang Nasrani juga di gereja, ya kita tidak boleh mengatakan memang gereja mengajarkan pembunuhannya, nggak boleh juga. Kita harus adil dong, orang muslim itu adil. Nggak langsung kita mengekspos memang begitulah, inilah gereja. Ini kita jadi ahli fitnah juga. Ini perbedaan-perbedaan itu tidak boleh menjadikan kita tidak jujur. Perbedaan-perbedaan tidak boleh kita menfitnah. Perbedaan-perbedaan itu tidak boleh kita mencari-cari kesalahan orang lain untuk kita jadi bahan untuk merendahkan. Sekarang ada karena tidak cocok dengan Islam atau dengan masjid atau dengan kalangan pesantren, ada kesalahan ustadz satu di pondok pesantren dipukul rata, sampai mungkin awas ya, ada kejahatan-kejahatan terselubung di balik pesantren. Ini fitnah.
Sama mengatakan kejahatan terselubung di balik kuil, di balik gereja, di fitnah. Ini hati-hati, kebiasaan menilai dengan cara semacam itu menakutkan, membahayakan itu. Ya, kita kenal polisi-polisi yang baik kok. Kalau memang ada pemerintah yang ada kekurangan, kita juga ada pejabat-pejabat pemerintah yang baik, yang tidak baik. Masalah, kita jangan gampang ke bawah deh dalam. Yuk kita sama-sama gotong royong deh. Kalau ada kejahatan, yuk kita selesaikan bersama. Kalau kita sibuk melempar sana, lempar sini, maka kita bukan menyelesaikannya. Anggap saja di sebuah rumah, salah satu anak kita membuat, salah satu anak kita itu lagi jahil, nyalakan suatu lalu rumah kebakar. Bukan kita ribut nyalain singa anak, selesaikan dulu rumahnya, jangan sampai kebakar semuanya. Baru setelah itu kita selesai dengan anak, itu orang cerdas. Sekarang ribut, ini anak kejar, rumah habis. Kalau memang negara kita punya banyak masalah, selesaikan masalahnya. Jangan hanya pertentangan perpolitikan ini saja, capek. Ayo kita jadi juru damai deh. Antar partai politik, antar agama bahkan. Kalau sudah semua punya prinsip yang serupa, yang sama untuk menyerukan perdamaian, indah. Perbedaan selalu ada, bukan saja urusan-urusan di tingkat negara, tingkat rumah tangga aja ada beda. Istri suka pedas, suami enggak. Yang satu sedang AC, yang satu enggak, itu biasa. Tapi jangan berantem gara-gara itu. Sederhana sebetulnya. Yang perlu adalah kita lapang hati deh. Tapi melihat kebatilan, harus kita yakini kebatilan. Kemudian apa? Kita selesaikan bersama. Jangan hanya kita sibuk mengkambing hitamkan dengan fitnah tentunya, atau hanya sibuk fokus kepada untuk mengkambing hitam atau untuk mencari-cari kesalahan orang. Ini bahaya juga, yaitu tadi, karena mungkin selama ini kita lagi tidak asik dengan polisi misalnya, wah ada polisi bunuh-bunuhan, langsung wah dasar polisi. Ini nggak adil juga. Memang polisi malaikat? Bukan. Itu polisi yang melakukan kesalahan itu, komandannya juga marah itu. Yuk kita adil deh. Kalau kita adil di mana saja, kita berhadapan dengan siapa saja akan aman. Dengan keluarga kita aman, ini aman. Tapi kalau kita biasa dengan prasangka buruk, menfitnah, mencari-cari kesalahan orang, maka dengan istri pun juga begitu. Dengan istri pun juga begitu. Menuduh suami juga begitu. Hidup tidak endak manusia semacam itu. Yuk kita cari dulu damai. Kalau melihat sesuatu kesalahan, perlahan-lahan, jangan buru-buru memukul rata. Pemerintah yang salah, kemudian apalagi polisian nggak benar. Kenapa kok seperti itu? Bukankah negara adalah milik kita bersama? Harus kita selesaikan bersama problem-problem itu. Kita ingin damai deh. Kalau mau, loh tapi di pemerintah kan ada yang jahat, juga ada yang baik kok. Sama di kampung kita, di keluarga kita pun begitu kan. Biasanya orang itu lihat, dikuasai dengan hawa nafsu sudah. Memandang, bahkan karena hatinya sudah jelek, itu kalau ketemu lawan politik yang baik itu doanya apa? Semoga dia korupsi biar nanti dipecat. Ajib, doain orang korupsi karena dia lawan saya. Semoga dia kepleset. Ustadz yang jahat juga begitu. Ustadz yang nggak bener hatinya. Ustadz sebelah itu masyhur, pondoknya rame, doanya apa? Semoga ustadz ini cabul, besok ditangkap polisi, pondoknya bubar. Bisa saja dia niat jelek begitu karena hatinya kotor kok. Ini bahaya banget. Tapi orang punya iman, kalau melihat kejahatan berdoa, ya Allah, hentikan kejahatan, ampuni orang yang selesai. Jadi jangan biasa kita melihat orang dengan negatifnya saja, apalagi mencari-cari, itu bahaya banget. Lah itulah yang menjadikan negeri ini menjadi carut marut, menjadi wah banyak pertentangan karena munculnya manusia-manusia begitu. Kadang kita sedih, kita mendapat video ini, wah orang menjelek-jelekan ini, ajib. Dia itu lahir di mana, dari perut apa, kayak begitu kan? Kok ada hidupnya begitu? Ngajari permusuhan. Saya juga nggak senang kok ada orang Islam kerjaannya tiba menfitnah. Nggak boleh hidup memfitnah di luar Islam, bercerita tentang luar Islam tapi dengan dusta, nggak bener juga. Seorang muslim cerita tentang Nasrani, tentang ini, tapi dengan dusta juga nggak bener. Begitu juga ada orang menjelekkan Islam dengan dusta. Nggak usahlah. Kalau orang yang jujur, bener, yuk kalau kita perlu korek kekurangan kita masing-masing,
kemudian berbenah. Kalau ada kita kesalahan bersama, yuk kita benahi bersama-sama. Atau kesalahan saudara kita di tengah-tengah kebersamaan, jangan sibuk kita hanya menyalahkan yang salah, akan tapi yuk kita selesaikan juga permasalahannya. Itu loh, indah semuanya. Semoga Allah menjaga hati kita, semoga Allah menjaga perkumpulan kita, negeri kita damai, menuju kedamaian nanti di akhirat bagi ahli la ilallah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.